Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari 1 Samuel 9 dan 10. Di 1 Samuel 10 ayat yang pertama, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumlah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Saya tidak akan bahas 1 Samuel 10, tapi justru saya akan bahas 1 Samuel 9. Kenapa menarik? Kalau kita lihat akhirnya Samuel mengurapi Saul, di pasal yang 9 kita bisa melihat bagaimana Saul berjumpa dengan Samuel. Ada hal yang menarik. Ada banyak kisah di bagian ini yang seolah-olah itu terjadi kebetulan. Seolah-olah terjadi begitu saja, bahkan kejadiannya itu unik. Kalau kita lihat di pasal 9 ini, ada yang bernama Saul, seorang muda yang elok rupa. Kis, ayah Saul itu kehilangan keledai betina, lalu Kis berkata kepada Saul, "Ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergi mencari keledai itu." Lalu mereka mencari tetapi tidak bertemu. Lalu akhirnya mereka berpikir bagaimana supaya bisa menemukan keledai itu. Lalu bujangnya itu berkata, "Di kota ada seorang abdi Allah, ada seorang yang terhormat, maka kita ke sana, mungkin kita bisa menemuinya." Tapi Saul berkata, "Apa yang kita bisa bawa? Roti kita telah habis." Bujang itu berkata, "Masih ada seperempat sikal perak aku dapat berikan kepada abdi Allah." Makanya mereka berangkat dengan semangat untuk bertemu abdi Allah itu, nabi itu. Lalu yang menarik, ketika mereka berjalan, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Lalu bertanya lagi, "Apakah ada nabi di sini?" Gadis itu berkata, "Ya, baru saja ia mendahului kamu, cepatlah sekarang, ia datang ke kota hari ini." Maka mereka pun segera cepat-cepat datang. Lalu di ayat 14, maka naiklah mereka ke kota. Ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Apakah ini kebetulan? Kembali kalau kita lanjutkan, lalu Samuel, kalau kita lihat ada yang dia katakan di ayat ke-16, besok ketika Tuhan menyatakan pada Samuel, "Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel." Jadi Tuhan pun sudah mengatakan kepada Samuel bahwa dia akan bertemu dengan Saul. Satu hal yang menarik, dan kalau kita lihat, ketika orang Israel akan memiliki raja, ketika Samuel yang dipilih, tentu itu ada di dalam rancangan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Bagi manusia mungkin kisah ini menjadi kisah yang hanya kebetulan atau tidak sengaja. Tapi ini menarik. Bagaimana Saul harus melewati perjalanan yang bahkan mungkin tidak terpikir, harus kehilangan keledai, lalu akhirnya berjumpa dengan Samuel. Tetapi Samuel sudah dipimpin Tuhan untuk boleh bertemu dengan Saul dan akhirnya bisa mengurapi Saul. Saudara, yang menarik dari bagian ini, siapakah kita ini? Kalau kita lihat, Saul juga bukan orang yang hebat. Kenapa? Di situ waktu Saul bertemu dengan Samuel, "Bukankah aku seorang Benyamin, suku yang terkecil? Bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa kamu berkata seperti itu kepadaku?" Saudara, yang menarik, inilah manusia yang terbatas, lemah, bahkan mungkin hina. Kita pun di hadapan Allah, kita adalah manusia berdosa yang hina, yang tidak layak. Tetapi seperti Tuhan yang memilih Saul, Tuhan pun telah memilih kita. Kita boleh menjadi anaknya, kita boleh menjadi muridnya, kita boleh melayani Tuhan. Yakinlah kalau Tuhan sudah merancangkan yang baik dalam hidup kita. Tentu kita bukan dirancangkan menjadi raja, tetapi ada perbuatan baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya. Seperti ada di Efesus 2 ayat yang ke-10. Bagaimana sekarang kita taat, tidak ada yang kebetulan. Dan ketika Tuhan membuka jalan, ketika pekerjaan Tuhan yang besar akan dinyatakan, biarlah kita boleh meresponinya, kita boleh mengerjakan dengan sebaik mungkin, sehingga Tuhan boleh melakukan hal besar melalui kita yang lemah, melalui kita yang hina. Tidak ada yang kebetulan. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, jalan yang Tuhan buka, taatlah, responi panggilan Tuhan, berjuanglah setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami yakin tidak ada yang kebetulan. Engkau yang memilih kami, Engkau yang menebus kami, bahkan Engkau terus menyertai kami. Engkau juga yang akan memakai kami menjadi alat Tuhan untuk memuliakan Engkau, untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.